Wabarakatuh. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Salam sehat ya. Gimana nih kabar teman-teman semua menjelang ujian? Makin ceria ya? Atau makin dagdikduk? Mudah-mudahan udah makin mantap ya menuju UAS karena ini kan sarana Anda untuk menempuh ya fast track untuk ke PNS ya. Ke PNS Anda harus mengikuti ini ya ujian ya. Oke, tidak terasa ya teman-teman ya, sudah terakhir akhirnya kita sampai di sini ya. Membahas materi pekan ini yaitu sistem akuntansi pusat. Sedikit aja, nah sudah banyak saya tuangkan di video, kemudian nanti langsung mengerjakan soal latihan yang sudah ada di LMS. Lalu kuis seperti janji saya yang kemarin ya, sekitar jam 12 kurang nanti kuisnya muncul di LMS. Waktunya 25 menit, soalnya 20 soal, 19 soal pilihan ganda, 1 isian ya. Lalu nanti saya akan mereview materi untuk bahan UAS ya Mbak, Mas, dari mulai BLU sampai TKDD ya. Dan siap otomatis menjadi salah satu juga kalau sudah kita bahas hari ini. Dan terakhir saya akan memberikan penghargaan Akpom Awards ya. Akpom Awards saya berikan kepada 3 mahasiswa ya. Juara 1, 2 adalah yang perolehan nilainya terlebih tugas-tugas, partisipasi di kelas, saya kumpulkan dengan pakai bobot yang sesuai RPS, akhirnya ketemu nih juara 1, 2-nya, sudah ada, dan teman-teman yang partisipasi kelasnya sampai dengan pekan lalu paling tinggi nilainya. Ya, hadiahnya lucu-lucu aja, hadiahnya berupa pulsa ya, nanti saya kirimin pulsa insya Allah. Kalau biar di kelas kan saya kasihnya tuh minuman sama makanan ya. Kalau sekarang nggak mungkin saya kirim minuman makanan kan ya. Belas lebih mahal ongkirnya daripada makanannya, jangan-jangan ini. Ya, oke, nantikan di akhir kelas ya. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan sharing kepada teman-teman ya, bahwasanya memang kuliah di PKN STAN ini berat ya, karena Anda punya beban moral, beban yang sangat berat untuk Anda lulus supaya bisa diangkat sebagai PNS sesuai mungkin harapan dari orang tua Anda. Saya sih juga menyadari barangkali di antara teman-teman ada yang sebenarnya tidak terlalu antusias kuliah di PKN STAN, karena sebenarnya ya saya kan pengennya kuliah di sana Pak, di teknik, jadi dokter segala macam ya. Tapi karena menurut orang tua, Anda harus kuliah di sini dengan berbagai macam rintangannya ya, karena Anda harus ujian terus, dibayangi dengan hantu DO yang mungkin menakutkan buat sebagian dari teman-teman ya. Tapi sebenarnya asik aja kalau Anda nikmati itu ya. Karena zaman saya dulu yang DO jauh lebih banyak dari teman-teman. DO 60 orang tuh biasa aja gitu. Atau angkatan ya. DO 60 orang, DO 100 orang itu biasa aja itu. Dan nggak ada yang protes-protes gitu ya, nggak ada protes kayak sekarang ya. Baru di DO itu langsung majukan ke pengadilan tuh. Ya, anak-anak sekarang kalau mungkin orang tuanya kaya jadi begitu ya. Ada jangan seperti itu ya. Nah, ini teman-teman saya ingin memberikan sharing sedikit ya, bahwasanya kita harus yakin sikap kita sekarang akan menentukan siapa kita di kemudian hari ya. Jadi kalau kita bisa mempertahankan kejujuran di dalam hati kita di setiap keadaan, maka insya Allah kita akan dapat kebaikan. Kita harus yakin bahwa kebaikan itu akan kita dapatkan, kalaupun tidak di dunia nanti di akhirat, kalaupun tidak sekarang nanti ya. Nah, ini ada sebuah kisah nyata ya, dari mungkin teman-teman sudah pernah dengar dari dosen lainnya. Kisah nyata seorang kelas Anda ya, dulu nggak ikut ujian susulan. Nggak ikut ujian susulan karena apa? Karena salah lihat jadwal. Dikiranya ujiannya siang, padahal ujiannya pagi. Jadi dia salah, nggak datang kan ujian paginya. Walhasil dia bingung nih, gimana nih saya bisa ikut ujian susulan atau enggak ya? Anda tahu ya, syarat ujian susulan kan harus apa? Sakit ya. Ada surat keterangan dokter atau orang tua atau keluarga terdekat yang meninggal, baru dia bisa ikut ujian susulan. Dan ternyata syarat itu tidak terpenuhi oleh dia. Maka dia bingung nih, gimana ya ujian susulan gimana ya? Maka dia dapat saran dari teman-teman untuk mencari surat keterangan dokter. Ya, meskipun sebenarnya dia sudah nggak enak ya, wah ini bohong nih kayak gitu caranya ya. Yaudah, akhirnya dia ikutin itu saran temennya,
Akhirnya dapat tuh surat keterangan dokter menyatakan dia sakit pada hari ujian itu. Nah, karena mengajukan surat permohonan, akhirnya dia diproses boleh ikut ujian susulan. Nah, singkat cerita, di hari ujian susulan itu dia berpikir terus merenung ya. Ini kalau saya ikut ujian susulan, kemudian saya lulus diangkat PNS, ini kira-kira rezeki yang saya makan ini halal atau tidak ya? Karena saya mengawali ini dengan sebuah kebohongan, ya. Karena kan sebenarnya saya nggak sakit. Saya kan memang karena salah lihat jadwal aja. Jadi kan harusnya saya nggak berhak untuk ikut ujian susulan. Maka karena pertentangan batin yang luar biasa teman-teman ya, akhirnya dia ini menemui dosennya. Bu, saya sebenarnya kemarin nggak sakit loh. Saya itu karena kemarin salah lihat jadwal sehingga saya nggak datang ujian. Jadi saya nggak jadi ikut ujian susulan. Oh benar gitu. Jadi atas kejujuran anak ini akhirnya ya memang konsekuensinya karena dia jujur dia di DO karena dia nggak boleh ikut ujian susulan ya. Maka waktu dia pamitan sama dosen-dosen dan pamitan sama direktur waktu itu pesan dari Pak Direktur Pak Kusmanaji waktu itu ya bahwa Anda mungkin keluar dari kampus ini dengan DO ya. Tapi percayalah, Anda pulang dengan membawa doa-doa dari kami semua. Ya. Dan Anda mungkin nggak percaya, beberapa tahun kemudian anak ini menyelesaikan S1 di luar. Ada lowongan seleksi PNS di Kementerian Keuangan, CPNS. Dia ikut daftar dan lulus diterima. Luar biasa kan? Lulus diterima sebagai calon PNS golongan 3A. Teman-temannya PNS masih 2C, 2D. Jadi ada hikmah di balik itu ya. Karena kejujuran dia tetap sama-sama di PNS, tapi PNS yang lebih mulia, lebih tinggi jabatannya, gitu ya, lebih tinggi pangkatnya ya, sehingga untuk kesempatan promosi lebih cepat dari teman-temannya, atau kesempatan pendidikan S2 juga lebih cepat dari teman-temannya, karena kejujuran dia. Coba bayangkan kalau dia nggak jujur waktu itu tetap ujian susulan, ya dia tetap PNS sih, tapi masih golongan 2C atau 2D. Ini berbeda dengan dia jujur. Akhirnya ada hikmah di balik itu. Memang tidak semua kejujuran itu langsung kita rasakan dampaknya dalam jangka pendek ya. Tapi Anda harus merasakan, setidaknya orang jujur itu hatinya akan tenang. Ya. Hatinya akan tenang. Dia tidak akan kasak kusuk ya, karena dia merasa tidak berbohong. Ya. Tidak ada yang perlu dia sembunyikan. Iya teman-teman. Dan ini menjadi pelajaran buat teman-teman semua, bahwa memang saat ini kami di manajemen ini sedang memproses 18 orang yang terkena dugaan melakukan kerjasama selama UTS kemarin. Saya tidak perlu nyebutin mata kuliahnya apa dan di kelas berapa, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Dan dia sudah kita sidang di komisi disiplin itu, mereka terbukti melaksanakan itu, kecurangan itu, dan akan kita ajukan untuk divonis hukuman disiplin berat. Ya, hukuman disiplin berat paling ringan kan diskorsing, ya, paling ringan diskorsing. Apapun itu, ini menjadi sebuah pembelajaran buat mereka dan juga buat teman-teman. Karena dari hasil penyelidikan kita, ternyata mereka mendapatkan jawaban juga dari kelas lain. Nah, kita sudah mencatat beberapa nama. Ya untungnya sih nama-nama itu nggak ada di kelas ini ya, nggak di kelas lain. Tapi saya sih tidak mau ya, setelah kita selidiki nanti tahu-tahu muncul ada nama-nama Anda di sana. Saya tidak berharap seperti itu ya. Karena kalau itu sampai terjadi, mau nggak mau Anda harus berhadapan dengan saya di forum sidang komisi disiplin. Kalau saya masih jadi kaprodi sih, saya masih jadi kaprodinya akan berhadapan dengan saya. Ya pokoknya Anda berhadapan dengan disiplin ya, tim disiplin ya. Komisi disiplin ya. Ya itu jangan sampai terjadi teman-teman ya. Saya ingin Anda lulus dengan jujur, lulus dengan elegan, lulus tanpa kecurangan, lulus tanpa belas kasihan. Anda lulus karena Anda memang layak untuk diluluskan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Saya ingin Anda membawa nilai kejujuran dimanapun Anda berada, terutama di saat-saat ujian ini. Memang pengawasan dari kampus ini sangat kurang karena tidak ada sistem pengawasan, sehingga memang sangat terbuka kemungkinan buat Anda ini untuk kerjasama, atau mungkin dibikinin kakaknya, dibikinin orang tuanya, segala macam kita nggak tahu ya. Anda boleh buka buku apa aja, tapi nggak boleh kerjasama, nggak boleh juga dikejar orang lain. Itu kan yang susahnya di sana kita mengontrol ya. Oke itu ya Mas, Mbak, sharing saya di awal perkuliahan ini supaya teman-teman ini menjadikan ini sebagai sebuah hal yang memorable buat teman-teman ya, agar Anda ingat ya, ada sebuah peristiwa dulu orang yang pertanyaan kejujurannya harus DO, tapi setelah itu dia mendapatkan hikmahnya, dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ya. Nah, kita sekarang masuk ya Mbak, Mas ke perkuliahan, atau kita langsung kuis aja? Kayaknya udah pada nggak sabar kuis kan? Wajah-wajah kuisnya sudah terlihat. Nah, soalnya belum bisa diakses ya, soalnya nanti jam 12 kurang. Kita langsung kuis, langsung kuis lagi. Langsung ini aja.
Mana ya? Oke, kita dulu. Ini langsung di halaman ini. Langsung di halaman akun Uwat saya langsung ketahuan kalau ini dapat akun Uwat siapa. Oke, ya Allah, lupa lagi. Oke, terlihat ya Mbak, Mas? Ini sudah saya buatkan ada berapa tuh? 3 video ya, 3 video. Dan sebenarnya sudah cukup sih, saya nggak perlu jelasin lagi sebenarnya ya. Nah, cuma saya ingin memberikan tambahan informasi, penambahan stressingnya ya. Kenapa ada sistem akuntansi pusat ini? Supaya teman-teman ada bayangan ya, bahwa sistem akuntansi pusat itu hakikatnya teman-teman semua ini adalah seperti ya, nggak sama persis ya, seperti PPKD yang ada di daerah. Cuma bedanya apa? Kalau PPKD itu dia masih punya DPA, masih punya dokumen pelaksanaan anggaran. Sehingga dia masih ada belanjanya, masih ada pendapatannya gitu ya. Tapi kalau di Siap nggak ada ya. Karena Siap itu tidak mempunyai DIPA. Sehingga dia tidak ada pengakuan pendapatan, tidak ada pengakuan gambarnya gimana kalau nggak ada ya, stop gini ya. Tidak ada pengakuan belanja. Di LRA, jadi nggak ada LRA-nya ya, dia nggak ada LRA. Karena nggak ada LRA, otomatis nggak ada LO ya, otomatis nggak ada LO. Tapi nanti teman-teman lihat memang ada transaksi di buku besar kas, mencatat pendapatan, belanja maupun pembiayaan itu adalah untuk laporan arus kas, bukan buat LRA. Ya. Jadi ini ya, ini seperti mirroringnya KL ataupun Satker di luar Siap. Jadi nggak cuma KL, Bun yang di luar Siap pun nanti akan direspon dengan transaksi seperti ini di Siap. Ya. Ketika ada kas, ada uang keluar di sana, berarti kita juga ada uang keluar, laporannya berupa kas. Ya. Jadi nanti ketika dikonsolidasikan, akun-akun antar entitas yang ada di LPE itu berupa DIDEL, DIKEL itu akan hilang, tereliminasi. Makanya teman-teman nanti kalau lihat di LKPP, coba Anda lihat di LPE-nya. Nggak ada tuh akun DIDEL sama DIKEL, karena sudah tereliminasi. Tapi kalau di LKBUN, di LKKL masih ada, ya, masih ada mereka, karena ada kaitannya dengan entitas lain itu. Ya. Tapi begitu di KL dikonsolidasikan, dia akan saling mengeliminasi. Ya. Nah itu pertama, teman-teman harus perlu sadari, Siap itu seperti PPKD, tapi dia nggak punya DIPA. Ya. Lalu ya PMK, ini memang kalau teman-teman pelajari di PMK 2262, 2014 dan 218 2016. Tadi lagu yang dinyanyikan sama Kak kelas Anda tadi ya, itu masih pakai PMK ini. Maka jurnal standarnya kan sedikit beda dengan yang ada di PMK 212. Kalau kita masih pakai PMK 212 yang terbaru. Ya. Jadi meskipun PMK ini masih berlaku, tapi untuk ayat jurnalnya harus diupdate dengan PMK 212 karena ini jadi pedoman sekarang. Hanya nanti kita bahas di sana ya. Nah, ini beberapa hal penting ya teman-teman ya. Nanti jangan kaget ketika tadi lagunya begitu Pak. Ya lagu itu masanya di masanya kan dia tahun 2000 berapa mereka ya? 2018 kalau nggak salah ya. 2018 masih pakai PMK ini. Belum ada PMK 212. Nah, ini sudah tahu teman-teman ya. Saya akan ini lagi. Jadi hakikatnya entitas akuntansi yang ada di Siap itu adalah dia merupakan kuasa bun daerah. Merupakan kuasa bun lah ya. Yang ada di daerah itu namanya KPPN, yang ada di pusat itu DIT PKN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Ya. Seluruh KPPN hakikatnya merupakan uak bun daerah, merupakan kuasa bun daerah kecuali ini. Karena kalau ini masuknya ke SAIP ya. Investasi pemerintah ya. Tapi KPPN daerah, KPPN Pratama, KPPN bahkan KPPN khusus penerimaan dan KPPN khusus pinjaman hibah itu juga masuk uak bun daerah. Ya. Nah, di sini kita teman-teman harus sadari namanya bukan UAKPA. Kalau biasanya kan satker paling bawah untuk entitas akuntansi namanya UAKPA ya, Mbak, Mas. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Biasanya gitu ya. Nah, di sini bukan UAKPA. Kenapa? Karena memang bukan kuasa pengguna anggaran. Kenapa bukan kuasa pengguna anggaran? Karena nggak punya DIPA. Ya. Makanya nyebutnya bukan UAKPA Bun, tapi UAKBUN. Unit Akuntansi Kuasa Bun. Oh, unit akuntansi kuasa bun. Nah, di sini ini kurang K1, ini kan namanya UAK KK Bun.
unit akuntansi koordinator kuasa bun. Nah, unit akuntansi koordinator kuasa bun. Ini di Kanwil ya. Kemudian kalau di pusat ini yang di DPKN Wakbun pusat. Bedanya apa? Kalau ini mitranya adalah mitra kerjanya adalah bank-bank persepsi, mitra kerjanya ya, bank-bank persepsi ya. Untuk keluar masuknya uang negara. Kalau ini mitra kerjanya adalah Bank Indonesia. Rekan-rekan yang dari Bank Indonesia ya. Ya, nanti dikonsolidasikan dalam UAP, ini bukan UAPBUN ya. UAPBUN AP, akuntansi pembantu bun ya. Nah, ini di JPB. Nah, ini yang kalian lihat teman-teman, laporannya 4 ini. LAK, LPE, neraca dan LAK. Unik ya, tidak ada LRA, tidak ada LO. Tapi dia ada LAK. Makanya banyak transaksi di buku besar kas nanti adalah transaksi sebenarnya untuk laporan arus kas. Ya, ini ya yang saya bikin penekanan di sini. Dan mungkin kita langsung kemana ya? Ini bisa ada di video saya. Bisa. Ini tadi ya, wakbun daerah dikonsolidasikan laporannya ke Wakabun Kanwil. Jadi gini ya teman-teman ya, dia ini di KPPN itu memang di dalam siap itu dia nggak punya DIPA. Tapi dia punya DIPA untuk belanja mereka, untuk pendapatan mereka, yaitu DIPA yang dari Kementerian Lembaga, yaitu KL. Kementerian Keuangan selaku KL, BA15 ya. Tapi kalau yang di BABUN mereka memang gini, nggak ada DIPA ya. Wakbun daerah ini ke Wakbun Kanwil ya, dikonsolidasikan ke Wakbun AP ya. Demikian juga Wakbun khusus, KPN khusus penerimaan dan pinjaman dan hibah, dan Wakbun pusat di Kementerian PKN. Ya, ini sudah kita singgung tadi. Tugas-tugasnya bisa dibaca dari video saya juga ada. Saya langsung ke ini aja Mbak Mas. Nah ini teman-teman, nanti teman-teman akan belajar ini modul-modul ini semua di mata kuliah siap. Nah, ini bedanya I-nya besar, enggak kayak ini kan I-nya kecil ya. Kalau ini I-nya besar nanti di semester 5 ya, di semester 5. Mudah-mudahan Anda lulus sehingga dapat mata kuliah ini, amin ya. Sistem informasi akuntansi pemerintah. Kalau ini kan sistem akuntansi pusat, kalau ini sistem informasi akuntansi pemerintah. Jadi kalau Anda sudah belajar SIA kan untuk komersil, ya sekarang SIA untuk pemerintah. Banyak belajar ini nanti span gitu ya. Oke. Nah, secara umum teman-teman yang namanya KPPN itu pasti transaksinya butuh dokumen-dokumen ini ya. Ada SPM dari KL, dari Satker Mitra Kerja dia ya. Kemudian akan direspon dengan penerbitan SP2D ya. Jadi Satker menerbitkan SPM, KPPN menerbitkan SP2D ya. Nah, dia akan minta dana ke pusat gitu ya. Nah, inilah yang selalu akan menjadi transaksi utama di KPPN, proses belanja-belanja ini ya. Kemudian ada juga transaksi yang membutuhkan pengesahan. Ya. Ini hanya pengesahan saja nih, tidak ada uang keluar atau uang masuk, dana pengesahan ya. Yaitu pengesahan untuk ini ya, dari KL itu nyampe ini nih. Untuk hibah langsung tunai, hibah langsung barang, untuk pendapatan belanja BLU, untuk SPM nihil, direspon sama KPPN ini. Nah, ini dokumen-dokumen ini teman-teman harus paham ya, singkatan-singkatannya dan gunanya buat apa ya. Kalau yang ini dari KL, kalau ini dari Wakbun daerahnya. Ya. Ini surat permintaan pengesahan hibah langsung, ini yang tunai ya. Kalau yang non tunai itu yang sampai 4 ini ya. Kemudian ini juga gini ya. Kalau ini surat pengesahan hibah langsung dari Wakbun daerahnya ya. Kemudian SP2B, surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Ini surat permintaan pengesahan gitu ya. Oke, jadi ini transaksi yang pengesahan artinya transaksi yang sebenarnya nggak ada uang masuk uang keluar karena uang keluar masuknya ada di KL ya. Maka perlu ada pengesahan saja. Nah, semua penerimaan hakikatnya nanti masuk ke Wakbun khusus yaitu KPPN khusus penerimaan ya. Situ. Oke. Khusus pinjaman ini ada jalurnya sendiri. Ini saya lupa yang kasih tahu WA ini apa kemarin ya. Withdrawal application kalau nggak salah ya, aplikasi penarikan, jadi minta permohonan untuk menarik dana ya, ini untuk pinjaman ya. Nah ini kalau pinjamannya sudah cair ke yang dituju maka lendernya akan menerbitkan NOD, Notice of Disbursement di JPPR. Dokumen ini ya sebagai pengakuan untuk adanya utang pemerintah ya. Oke, nah sekarang malah kita langsung sini aja Mbak Mas ya, ke
jurnal standarnya saja, nanti biar teman-teman bisa langsung mengerjakan soal latihannya ya. Nah, ini juga standar awal, itu di akrual ini ya, karena satu awal ya, gampang ini. Nah, ini jurnal standar pendapatan. Jadi waktu ada pendapatan di KL atau di BUN di luar siap, kan pendapatannya gini ya Mbak Mas. Detail ada piutang ya, kalau di akrual ya, kalau udah ada piutang atau kalau belum ya langsung pendapatan ya. Kemudian di buku besar kasnya detail pada pendapatan. Betul nggak? Ini ya. Ya. Nah, ini direspon sama KPPN, itu detailnya jadi ditaruh di kredit. Kalau lagu tadi ya, kasnya ditaruh di debit, detail ditaruh di kredit, itu PMK yang lama. Detailnya di kredit. Nah, sekarang detailnya diganti dengan dikel. Karena menurut PMK 212, semua yang berbau kredit akan dikel. Maka di sini, karena pendapatan, maka ada uang kas masuk. Kas pada dikel. Nah, ini akan disamakan dengan jurnal kasnya. Kas pada dikel. Nah, hanya saja ini kas yang di sini, ini adalah untuk neraca, teman-teman ya, untuk neraca. Sementara kas yang di buku besar kas, ini untuk laporan arus kas. Oke. Lalu ketambahan lagi ini karena relasi pendapatan, maka ada jurnal detail pada pendapatan. Di mana pendapatan ini masuk ke LAK, bukan ke LLK. Ya. Mudah ya Mbak, Mas. Tentang pendapatan seperti ini. Jadi jurnalnya selalu ada ini ya, aktualnya semua satu ayat jurnal, kasnya ada 2. Ya. Nah, ini untuk pendapatan. Terus kalau pengembalian pendapatan gimana Pak? Pengembalian pendapatan berarti dibalik ya. Sekarang pengembalian pendapatan pokoknya membebani atau mengurangi realisasi pendapatan tahun yang bersangkutan. Kalau nggak ada dananya, nggak istilahnya nggak ada realisasi pendapatan, berarti harus pakai silpa. Itu biasanya dijumpai untuk pengembalian pendapatan yang di luar pajak ya. Kalau pajak kan selalu ada duit karena tiap tahun selalu ada pendapatan pajak. Ya. Nah kalau ada restitusi pajak, maka jurnalnya gimana nih? Nah, kita lihat dulu jurnalnya di KL gimana. Di KL kan jurnalnya pendapatan pada dikel gitu ya. Kemudian pendapatan pada dikel. Nah, berarti tinggal kita tarik. Oh berarti dikelnya taruh di debit, ya. Jadi di del. Nah, di del. Berarti kreditnya apa? Kreditnya kan karena mau restitusi mengeluarkan uang kas, gitu ya. Oh, ya. Terus di buku besar sama di del pada kas. Nah, kemudian untuk laporan arus kasnya gimana? Berarti dia apa ya? Pendapatan pada dikel. Nah, ini pendapatan kalau dia ada di KL-nya tuh disahkannya ada relasi pendapatan di tahun itu sehingga bisa mengoreksi pendapatannya ya. Tapi kalau nggak ada dia pakai silpa. Oh. Ya. Ini ya. Pendapatan sekaligus restitusi pendapatannya seperti ini. Ya, ada pertanyaan nggak mengenai jurnal ini untuk pendapatan? Oke, bisa dipahami ya Mbak, Mas? Nah, ini pendapatan juga nanti sama dengan penerimaan pembiayaan. Ketika ada penerimaan pembiayaan di BUN, ya, ada penerimaan pembiayaan di BUN, maka kan di BUN yang di luar ini kan misalnya BUN-nya di DJPPR atau di DJKN, ya, itu kan dia akan detail pada misalkan pada utang atau pada investasi, ya, detail pada penerimaan pembiayaan. Maka bagi si apa namanya siap, jurnalnya akan sama kas pada dikel, cuma yang di sini yang di jurnal kedua atau buku besar kas pendapatan ini diganti dengan penerimaan pembiayaan tuh, karena ini akan masuk ke aktivitas financing untuk LAK. Dan juga kalau terjadi pengembalian pembiayaan juga sama dengan pengembalian pendapatan filosofinya ya, hanya kata-kata pendapatan diganti dengan penerimaan pembiayaan. Udah kan Mbak, Mas? Nah, silakan dicermati, dicerna. Oke, pelan. Ntar istirahat dulu, mata pedes.
Nah, bagaimana dengan belanja? Nah, belanja gimana? Nah, kita lihat dulu, kita mengingat kembali, merecall ini ya. Kalau di KL atau di Satker di luar ini ya, kalau belanja gimana? Misalkan dia ini belanja pegawai yang masih harus dibayar, ya dibayar gajinya. Ya. Udah terbit SP2D gini ya, belanja pegawai yang masih harus dibayar pada dikel. Betul nggak? Ingat nggak? Masih ingat lah. Kemudian buku besar kasnya belanja pegawai pada dikel. Bagaimana responnya KPPN atas transaksi ini, realisasi belanja pegawai? Maka karena dia dikelnya dikredit, maka jadi di debit jadi di del. Karena belanja di del pada kas, kasnya keluar. Nah, ini akan sama dengan jurnal kasnya yang awal, di del pada kas. Kemudian ketambahan karena belanja, maka realisasi belanja nih, ya belanja pada dikel. Untuk apa? Untuk laporan arus kas. Ya. Terus kalau ada ini Pak restitusi belanja atau pengembalian belanja, berarti tinggal dibalik ya. Kalau ada pengembalian belanja kan jurnalnya di del ya pada beban mungkin ya. Kalau dia cuma beban yang non BMN ya. Atau di sini di del pada belanja pegawai misalkan. Maka di sini tinggal dibalik nih, karena di delnya di debit taruh di kredit jadi dikel ya. Karena pembelian belanja kan dapat uang ya, kas pada dikel. Ini juga kas pada dikel. Tambah di sini apa Mbak Mas? Didel pada belanja. Nah, betul sekali, didel pada belanja pegawai. Tuh. Ini untuk keperluan arus kas, laporan arus kas. Ini kasnya juga buat laporan arus kas. Ini kas buat neraca. Ini ya. Ini kalau pengembalian belanja tahun berjalan. Kalau tahun yang lalu gimana? Kalau tahun yang lalu berarti ininya sama, yang ini sama. Kemudian ini belanja pegawai ini ditambah dengan pendapatan lain-lain atau pendapatan pengembalian belanja TAIL. Nah, simpel gitu ya. Ini bisa dianalogikan kalau ada pengeluaran pembiayaan seperti ini ya. Kata-kata belanja diganti dengan pengeluaran pembiayaan. Restitusinya juga sama ngikutin ini. Tuh. Ada pertanyaan Mbak Mas mengenai ini? Silakan. Kan tadi kalau yang belanjanya ada pengembalian kan kreditnya pendapatan lain-lain. Nah, kalau yang pengembalian pendapatan itu gimana Pak? Tadi yang di awal itu Mbak pengembalian pendapatan. Pengembalian pendapatan kan berarti uang kita keluar. Karena kita harus mengembalikan uang yang kita terima kan. Nah, ini ya. Ini pendapatan dikel ini kan tinggal ini aja dibalik ya, di del kas, kemudian di sini pendapatan atau silpa pada dikel, tambahnya ini ya. Kalau dia punya dipa, di sana ada dipanya KL-nya ya, kita jadinya pendapatan pada dikel. Tapi kalau dia pakai silpa karena di sana nggak ada dananya, artinya tahun itu nggak ada relasi pendapatan yang bersangkutan, maka pakai silpa. Ini Mbak Pipin. Oh, berarti meskipun TAIL tetap mengurangi pendapatannya ya Pak? Tapi ya, kalau karena sekarang semua pendapatan ini karena dia di buku besar kasnya, Mas. Kalau di yang koreksi ekuitas kan urusannya si Satker kan. Kalau dia fokusnya ada uang keluar nggak? Ya, ada uang keluar. Oke, berarti mengurangi laporan arus kasnya adalah pendapatan atau silpanya. Ya, Mbak. Sekarang kalau di
Di PMK 212 itu atau di kebijakan akuntansinya yang PMK 225 ya, Anda lihat pendapatan apapun sekarang kalau ada restitusi adalah membebani realisasi tahun sekarang. Ya meskipun itu harusnya diperkuat dengan di PSAP-nya ya. Karena di PSAP-nya sih belum ngomong gitu, itu masih apa ya? Masih ada pembagian nih pengembalian pendapatan pajak atau non pajak, recurring atau non recurring kesalahannya itu masih berbelit di sana. Ya, tapi sekarang simpelnya begini kan, kebijakan akuntansinya ya. Terima kasih, Pak. Yes, sama Mbak Pipin. Bagaimana dengan jurnal transitoris ya? Transitoris itu intinya ini memang tidak berdampak sama LRA-nya gitu ya. Jadi misalkan jurnal standar PFK. PFK itu apa? Misalnya ada potongan pajak. Maka ada potongan pajak, ini kalau sebelumnya di PMK yang lama, itu jurnalnya hanya ada di jurnal kas. Nah, sekarang ada juga jurnal akrualnya ya di sini. Kalau ini akrualnya belum sempat saya tulis ya. Ini akrual, kalau ada PFK, maka jurnalnya adalah ini kas pada artikel. Ya. Kemudian ini di sini ada sebelum ini ya. Ini jadi singkatan aja nih, harusnya ini kas pada artikel dulu. Kas pada artikel, kemudian baru nih detail ya pada penerimaan transito strip PFK ini ya. Nah, jadi seperti ini nih karena dulu yang di PMK yang lama memang sesimpel ini ya. Nah, ini kalau ada potongan PFK. Kemudian kalau PFK-nya kita store, kita baik PFK berupa pajak store ke kas negara atau PFK-nya berupa potongan taspen segala macam dikasih ke BUMN tersebut, maka jurnalnya gimana? Tinggal dibalik nih. Kalau ada pembayaran itu berarti ini detail pada kas, ya. Kemudian ini juga sama, detail pada kas dan pengeluaran transito PFK pada detail. Itu ya. Ini nanti jurnal apapun terkait transito seperti ini, cuman tinggal ganti stripnya apa karena PFK, karena pemindah bukuan, karena kiriman uang seperti itu. Tapi konsepnya sama ya. Ini transito terus jurnalnya seperti itu ya. Ini kebetulan terkait sama PFK. Kemudian nanti kalau ada terkait retro SP2D atau SP2D kan berarti kita anggap sebagai apa ya? Kiriman apa namanya? Karena kiriman uang ya. Kemudian nanti ada pemindah bukuan, misalkan ada uang masuk ke rekening migas, nanti dianggap sebagai transito juga ya. Ini. Gini ya Mbak, Mas, ini jurnal untuk transito. Nanti tinggal diganti aja transito PFK. Di sini ada pemindah bukuan, tapi jurnal lengkapnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek di PMK 212 ya. Kemudian ini transito kalau untuk uang persediaan ya. Kalau uang persediaan kan di KL kemarin nyatanya gimana? Singkatnya kan gini ya, di KL kalau dapat UP kan dia singkatnya, ini saya bikin shortcut ya, kas di bendara pengeluaran ya, pada, Mas Mbak, uang muka dari KPPN ini kan ya? Ya enggak? Ya ada uang. Ya, kalau di kita nyebutnya ya pokoknya apa ya? Itu ada kas di bendara pengeluaran juga, di bendara pengeluaran kalau nggak salah ya. Pada dikel. Nanti teman-teman bisa cek di ya. Karena dia ngeluarin uang ya. Kemudian di sini ada kas pada dikel, kemudian di sini nanti ada detail pada pengeluaran transito atau pengeluaran transito pada detail ya. Pengeluaran transito pada dikel ya. Biar saya nggak salah ya. Ini Mbak, detail pada kas ya,
Kemudian kas di benda pengeluaran pada detail. Oh, saya ketukarnya ya. Detail pada kas karena ngeluarin duit ya. Kemudian kas di benda pengeluaran pada detail. Ini detail pada kas sama ya. Kemudian pengeluaran transito untuk step UP atau TUP-nya pada detail. Ya. Ini jurnal yang di PMK 212. Kalau yang tadi kurang apanya ya? Pasti berapa vertikal ya. Jadi ini ya Mbak, Mas, kalau ada UP, kalau ada pengembalian UP gimana? Tinggal dibalik aja sebenarnya. Ya, kas pada detail pada kas benda pengeluaran, ini kas juga pada detail pada pengeluaran transito untuk UP atau TUP. Ya, jumlahnya simple gitu ya. Oke, secara umum nanti transito semuanya gitu, tinggal keterangannya apa ya. Oke, coba saya teruskan dulu. Ini UP yang terkait sama transito terkait sama UP. Oh, yang lain dah cukup ya. Oke, itu aja Mbak, Mas, tambahan materi dari saya. Saya ingin sekarang teman-teman coba mengerjakan soal latihan dulu, ya. Kasih waktu 2 menit cukup? Nggak cukup lah Pak, ya 10 sampai 15 menit ya. Kerjakan nanti kita bahas, oke? Baru nanti teman-teman kuis, ya. Kecuali ada pertanyaan, silakan. Nomor 1, jawab, boleh? Raise your hand, please. Ya, Mas Diva, silakan. Ya, Pak. Nomor 1 ini tanggal 26 Januari. 26 Januari itu kan menerima surat denda keterlambatan pekerjaan 1,5 juta dari rekanannya. Jadi kalau bisa dibilang ini kan ada realisasi pendapatan. Nah, untuk jurnal realisasi pendapatan ini, pertama di jurnal akrual itu ada kas terhadap didel. Kas terhadap dikel, Pak, salah. Kas terhadap dikel sebesar 2,5 juta. Nah, sedangkan di jurnal kasnya itu ada kas terhadap dikel, terus didel pada pendapatan denda 1,5 juta juga. Ini ya Mas ya. Oke, bagus ya. Ini jurnal paling mudah ya karena relasi pendapatan ya. Kalau kemarin di PMK yang lama itu kan ini nggak ada nih, ini nggak ada ya. Kemudian hanya kas pada detail, Perbedaannya itu ya. Kalau di PMK yang sebelumnya tahun 2016 ya. Oke, makasih Mas Diva. Nomor 2, nomor 2 ini sebenarnya ada 3 transaksi nih ya, yaitu membayar gaji, kemudian potongan, dan nyetor potongannya. Oke, siapa duluan? Mana nih? Yang resep nggak ada? Tadi kayaknya ada, tapi nggak ada. Ya, nomor 2, transaksi ini ada 3 nih.
Transaksi yang pertama dulu, yang bayar gaji aja dulu. Yang bayar gaji aja. Siapa? Oke, siapa nih Mbaknya? Sudah Mas Zakwan yang masih ini. Oke, Mas Alivio, lah. Izin Pak, untuk yang bayar gajinya itu jurnal akrualnya DDL terhadap kas 300 juta. Terus di kasnya DDL sama kas 300 juta juga, sama belanja pegawai terhadap DKL 300 juta. Ini kebetulan tadi udah dibuat di kelas sebelah ya, saya tutupin dulu. Tapi nanti yang nomor-nomor berikutnya belum ya, baru nomor-nomor awal dulu. Oke, bagus. Sekarang yang potongan gajinya PPH kelas 21 gimana? Mas Fauzan, silakan. Potongan gajinya berarti kas pada dikel Pak, yang akrual 25 juta. Gimana Mas? Kas pada dikel 25 juta untuk akrualnya Pak. Kita lihat bener nggak? Teret, ya. Terus kas pada penerimaan transito PFK Pak, yang kasnya 25 juta. Ini kan sama dulu ya. Ini gini. Ini kan ya? Ya enggak? Itu enggak Mas? Kalau nggak ditulis dikel sama didel, salah apa benar Pak? Yang mana? Yang kas ini Pak, kas pada didel pada ditulis. penerimaan. Langsung kas pada penerimaan transito ini. Oh, gitu ya. Ya sebenarnya secara substansi sih memang begitu sih kabar penerimaan transito ya. Cuman memang di jurnal spannya ini harus 2 kali gini ya. Kas detail penerimaan transito. Itu sih ya. Gak apa-apa untuk belajar ini sekarang boleh. Ya, sekarang nanti kalau di soal, nanti kan Anda jawab ini harus lengkap ya teman-teman ya. Karena ada transaksi ininya. Oke, ini potongan gajinya ya. Sekarang penyetoran PFK-nya. Siapa nih? Mbak Novelin, silakan. Di pada kas 25 juta di akrual. Itu pada kas. Terus kasnya detail pada kas 5 juta, terus pengeluaran pemimpin di 25 juta. Ini pengeluaran itu ada 3. Nah, jadi ini kayak kebalikan yang di atas ya. Ini bagi KPPN-nya dia. Tapi kalau bagi KPPN khusus penerimaan, nanti dia akan mengakui ini sebagai pendapatan nih, ya. Yang 25 juta ini sebagai pendapatan. Di laporan arus kasnya KPPN khusus penerimaan ya. Tapi karena ini KPPN-nya KPPN biasa, dia nggak concern ke pendapatannya, tapi concern ke transitonya. Oke, makasih Mbak Novelin ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini mohon maaf, mungkin soal yang kemarin yang tadi saya belum lengkapin ya, ini saya tambahin ya. Bahwa ini SPDOTGU untuk apa? Untuk belanja barang. Saya tambahin. Karena kalau cuman SPDOTGU doang bingung nanti ya. Kemudian ini ada 2 soal ya. Soalnya untuk belanja barang, berikutnya adalah untuk mengembalikan sisa UP. Nah, siapa ini gerangan? Yang ini dulu, yang awal dulu ya. Yang SPDOTGU dulu. Mbak Aulia coba. Aktualnya detail pada kas 48 juta. Untuk kasnya detail pada kas, lalu belanja barang pada dikel.
Ini ya. Ya. Oke. Kemudian yang sisa OP-nya tadi, Mbak Nimas. Pengembalian UP untuk akrualnya kas pada Dikel 2,5 juta sama Didel pada kas di bendara pengeluaran, Pak. Pada Didel. Oke, ini ya. Terus jumlah kasnya? Untuk kasnya kas pada Dikel 2,5 juta dan Didel pada penerimaan transito UP. Iya, tepat sekali. Keren ya, coba bisa ya, benar ya. Oke. Berarti sekarang ya nomor 4 tadi belum sampai nomor 4 nih. Di kelas sebelah tadi belum sampai nomor 4, jadi belum ada jawabannya saya. Nah, sekarang nanti ada diktein kalau yang bisa ya. Pak. Silakan, Mbak. Pak, untuk yang pembentukan UP yang kas tadi, kalau misalnya belanja barangnya diganti pengeluaran transito UP itu nggak bisa, Pak. Yang mana? Itu, Pak, yang kas belanja barang itu, Pak, yang pembentukan UP SP2DGU. Itu misalnya diganti pengeluaran transito UP boleh apa tidak, Pak? Transito UP. Boleh nggak ya? Ini tuh fokusnya ke UP-nya atau fokus ke ininya ya, ke relasi belanjanya ya. Tadinya sih saya fokusnya ke relasi belanjanya sih. Tapi saya ganti ini. Kalau dia soalnya ini ya. Bentar. Ideal pada kas, kan ngeluarin uang. Pengeluaran transito pada digital. Mungkin bisa sih, make sense sih. Ini bisa aja pengeluaran transito pada digital ya. Cuman jadi relasi belanjanya jadi gimana? Jumlahnya jadi kebanyakan ya. Sebenarnya ini saya fokusnya untuk belanja, relasi belanja ya. SPDGU. Kan gini, Mbak, apa namanya? Di GU itu kan ini kan sistemnya sistem apa ya? Impress fund ya. Artinya kita tidak mencatat transaksi uang keluar masuk kas di bendara pengeluarannya itu ketika ada GU gitu ya. Beda sama yang di Pemda ya, Mbak. Kalau di Pemda kan setiap ada uang masuk di bendara pengeluaran, uang keluar dari bendara pengeluaran akan dicatat. Kan dia enggak, dia nyatetnya nanti ketika GU nihil. Nah, kalau ketika GU nihil nanti bisa Mbak Nimas. Ketika GU nihil nanti dia pengeluaran transito gitu ya. Karena sudah enggak kembali lagi ya. Karena ini sebenarnya kan fokusnya aja ke belanjanya ya. Karena uangnya kan keluar diganti lagi gitu loh. Diganti lagi. Jadi kalau gitu kan jadi harusnya jumlahnya ada 2 gitu loh. Ada uang mengganti, ada uang keluar, kemudian ada uang masuk kembali. Jadi kayak ngisi UP baru, terus uang UP berkurang, tambah lagi. Makanya itu tidak dicatat kalau di impress fund. Ya. Kita nyatanya nanti kalau dia SP2DG nihil, nanti seperti Mbak Nimas itu pengeluaran transito. Ya. Ini karena GU ya dia kita fokusnya ke relasi belanjanya aja, Mbak. Belum ke arah yang membuat bendara pengeluarannya berkurang. Makanya di sini kan enggak, di sini kan kita belum mengakui ada pengurangan bendara pengeluaran ya. Nah, itu yang ini baru karena sudah terakhir ya. Makanya di sini ada jumlah untuk mengosongkan kas di bendara pengeluaran. Maka uang dari bendara pengeluaran masuk ke kas negara, maka ada penerimaan transito. Gitu Mbak Mas ya. Jadi yang pengeluaran transito tadi cocoknya kalau dia memang isi UP nanti dibarengi dengan pengeluaran UP ya. Itu pengeluaran itu kalau pakai fluctuating yang di Pemda. Tapi kalau yang di pusat kita nggak bisa seperti itu.
Ya. Kalau di Unihil bisa nggak? Kalau di Unihil nanti ada jurnal ini, ada jurnal lagi. Apa namanya? Di Unihil nanti jurnalnya ini ditambah dengan ini di Unihil. Jadi ada benar orang. Itu ya, Mbak Nimas ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Nomor 4. Ada yang bisa? Nah ini yang kemarin nih yang kita hadapi ya di Tugas Saudara Bersama KPPN. Kalau bagi KPPN kira-kira gimana? Ini bukan KPPN ya, ini waktu pusat nih Direktorat TKN ya. Karena pakai rekening migas. Ada bisa Mas? Mbak? Jadi istilahnya uangnya kembali lagi gitu, karena apa? Karena ternyata rekeningnya salah. Maka jumlahnya apa Mbak, Mas? Kan uang kembali ya, berarti uang terima uang ya Mbak, Mas? Ya enggak? Kas, berarti pasarnya di gitu ya. Berarti berapa nih? Uangnya enggak ada ya? Saya belum kasih uangnya ya Mbak. Uangnya berapa nih? Udahlah, kita kasih dulu ya. Sebesar 5 miliar. Oke, 5 miliar misalkan ya. Kok saya lupa yang ya. Nah, ini karena ada uang masuk ke RPL, masuk ke rekening migas lagi ya. Nah, catat sama dulu. Baru ininya gimana? Detail pada penerimaan transito. Nih, apa namanya? Retur dana. Nah, ini aja ya. Oke, sekarang nah, ini gimana? 31 Desember. Nah, seru nih. Mbak Syafira silakan. Jadi kan itu ada jurnal untuk pengembalian pendapatan. Kalau di BUT itu menjurnalnya di aktualnya di DEL pada kas. Lalu kalau untuk di jurnal kasnya di DEL pada kas, lalu pendapatan pada DIKEL 425.000. Gitu bukan Pak? Nah, ini soalnya ada dua tuh gimana sih? Ini soalnya kan 31 Desember 2014 terdapat kelebihan penerimaan sewa gedung 425. Kemudian 12 Januari 2020 kelebihan pendapatan sewa tersebut dikembalikan kepada pihak terkait. Oh, ini berarti kelebihan pendapatan atas transaksi yang sudah lalu ya, tahun yang lalu ya, Pak. Jadi restitusi pendapatan tahun yang lalu. Oke. Oke, jumlahnya gimana, Mbak? Mbak Syafira? Detail pada kas untuk ya. aktualnya, Pak. Kemudian untuk yang di kasnya, jurnalnya detail pada kas. Dan pendapatan pada DIKEL. Oh ya, ini asumsinya kalau ya, atau dia pendapatan ya, atau silpa gitu ya, Pak? Ya, ini ya. Kalau di sini nggak ada asumsi apa-apa, Anda boleh ini ya. Tapi kalau berarti pendapatan saja atau tidak menggunakan DIPA kantor tersebut ya, maka dia pakai silpa. Ini ya. Oke, bagus Mbak ini Syafira. Sekarang nomor 6 Mbak, Mas. Ini apa ya? Kelebihan setoran PPN. Nah, gimana nih? Mbak Nabila silakan. Nomor 6, akrualnya detail pada kas sebesar 800.000, terus kasnya detail pada kas 800.000, dan pengeluaran PFK pada DIKEL 800.000.
Terus ya. Ini kan apa Mbak? Restitusi pajak ya Mbak ya? Restitusi pajak. Terus tambahan apa di sini Mbak? Mas? Pendapatan ya Mbak? Pajak ya. Radikal ya. Yang bersama dengan yang di atas. Nah. Nah. Terima kasih Mbak Nabila. Berikutnya nomor 7 Mas, Mbak. Yeah. Mbak Nelly, silakan. Izin menjawab Pak, nomor 7 itu di akrualnya karena terdapat pajak kurang bayar dari seorang wajib pajak itu berarti pada jurnal akrualnya kas pada detail. Lalu pada kelasnya kas pada detail sebesar 235 juta. Baru pada jurnal kasnya sama Pak Bro di bawahnya detail pada pendapatan pajak. Ya, betul. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan kan? Oke, makasih Mbak Nelly. Nomor 8 apa ini? Menerima PNBP pendapatan seharusnya diterima 9.300, setelah diterima 20.300. Nah, ini kelebihan ya. Tadi sudah ada sih di sini. Ini saya belum bikin tabel ya. Ya, ada yang mau nyoba Mbak, nomor Mas 8. Silakan Mas Dimas. Untuk akrualnya Pak detail pada kas sebesar 3 juta. Kas 3 juta ya. Terus kemudian kasnya detail pada kas juga 3 juta. Terus debit pendapatan PNBP pada detail sebesar 3 juta Pak. Restitusi ya. Baik, terima kasih Mas Dimas. 2 lagi, ya, tinggal dikit lagi nih teman-teman ya. Nomor 9. Nah, sekarang pinjaman ya. Membayar pokok pinjaman ini berarti ini satker yang ada di Wakafnya Bun ya. Membayar pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Jadi pelan-pelan dulu nih, jumlahnya ini dulu ya. Membayar pinjaman dan bunganya ini dulu. Transaksi pertama dulu ya. Transaksi pertama dulu, ada yang mau nyoba? Membayar pokok pinjaman berarti kan ngeluarin uang ya Mbak, Mas. Ngeluarin uang berarti detail pada kas ya. Ya enggak? Besar berapa tuh? Kita jadi satu aja ya. 44 ya. Ingin bertanya Pak. Ya. Kalau membayar pokok, kan itu yang membayar itu Satker ABC Pak ya. Berarti kita itu menerima, bukan menerima gitu ya Pak. Membayar pokok pinjaman. Ini maksudnya ini Satker ABC itu Satker yang Bun membayar pokok pinjaman. Kalau KPPN kan dia proses saja ya Pak. Proses ya, bayar. Kan ngeluarin duit ya. Sebagai pokoknya 40, sebagai bunganya 4 juta. Maka saya ringkas 44 juta. Itu Mbak maksudnya.
Terima kasih, Pak. Oke. Karena yang bisa memproses ini kan cuma Bun aja nih ya. Mungkin di JPPR ya. Oke, kemudian ini kan ini ya. Nah, kemudian ketambahan apa di sini? Ada ayo pengeluaran pembiayaan, ya enggak? Ini akan masuk ke allowance kas. Kemudian ada belanja bunga, ya, pada digital. Ini ya, betul enggak? 40 juta, ini 4 juta, kemudian 44 juta. Ini ya. Tidak sesusah yang saya bayangkan ternyata, Pak. Nah, ini gimana? Izin, Pak. Silakan, Mas Alivio. Itu yang nomor 9 tadi ada pengembalian kelebihan pembayaran bunga itu gimana ya, Pak? Oh, belum ya? Iya, benar. Transaksi keduanya belum ya? Nah, makasih Mas Alivio. Beban bunga yang dibayarkan terlalu tinggi. Nah, berarti restitusi pengembalian belanja ya. Pengembalian belanja itu kita dapat duit atau ngeluarin duit? Dapat duit, Pak. Duit kan ya, berarti kas pada detail ya. Berapa tuh? 200.000, kecil banget ya. Ya, apalah, duit juga tuh. Kemudian ini apa sini ya? Nah, kemudian tambah untuk jurnal arus kasnya. Karena dia pembalian bunga, berarti di sini detail pada belanja bunga. Ini ya. Temu deh. Oh, ternyata cuma itu aja transaksinya ya. Ya. Aja kan. Oh, jurnalnya agak aneh ya, Mas, Mbak. Di siap jurnalnya agak aneh dibanding dengan yang satu lainnya. Nah, terakhir, Mbak, Mas. Ini 2 menit sebelum kuis nih. Mengembalikan pinjaman terlalu tinggi diterima. Mas Jakwan, silakan. Karena mengembalikan pinjaman berarti dapat duit, Pak. Didel pada Mengembalikan pinjaman dapat duit? Enggak. Mengeluarkan maksudnya. Didel pada kas. Ya. Jadi gimana? Didel pada kas, Pak. Nah, betul, itu pada kas. Besar 1,5 M ya. Oke, terus Mas. Ini kan sama ya. Yang kasnya sama. Belanja sama, kemudian temannya apa nih? Temannya pengeluaran pembiayaan ya, Pak. Ini kan dia mengoreksi ya. Penerimaan, Pak. Pada dikel. Mengembalikan. Oh ya, dia ngoreksi ini ya, penerimaan pembiayaan. Benar. Pada dikel. Mengoreksi penerimaan pembiayaan ya. Ya. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Udah bisa ya, teman-teman ya. Selesai deh. Ya, mudah-mudahan UAS-nya ada yang keluar. Tapi keluarnya pun paling ya di ini. Paling di pilihan ganda ya. Karena nggak ada di problem yang siap ya. Yang di problem yang lain ya. PLU, migas. Kayaknya lo ya, nggak boleh ngasih kisi-kisi ya. Pokoknya keluar semua di ujian yang ada di RPS. Jadi Anda udah siap untuk soalnya gimana ya. Mau pilihan ganda, mau pilihan ganda campuran, ganda putra, ganda putri. Ya, ganda putri kita dapat medali emas dong. Ya, enggak. Ganda putranya mana? Bilang 1, 2, rontok semua ya. Wah, gimana ya. Baik, sekarang soal kuis sudah kelihatan ya Mbak, Mas? Di LMS tolong dicek. Sudah keluar, Mbak, Mas, soalnya? Belum, Pak. Jam 12. Belum, Pak. Oh, jam 12. Coba saya lihat. Saya rasa saya setting 11.55 ya, apa saya rubah ya? Bentar. Oke, 422, pertemuan ke-14.
Oh, jam 12 ya. Ya udah, 4 menit buat belajar ya, Mbak, Mas. Buat belajar. Nanti begitu soalnya muncul langsung dikerjakan ya, Mbak, Mas. 25 menit. Nah, silakan yang kalau mau keluar dari Zoom dulu nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi setelah Anda selesaikan kuis ya. Oke. Ya, mohon maaf Mas, Mbak. Terlambat, saya terjebak hujan di masjid. Mau pulang hujan terus. Jadi Anda lihat saya sudah ganti baju kan ini? Karena kehujanan nih. Kehujanan ya, ganti baju jadinya. Ya, apalah. Gimana kuisnya? Lancar kan ya? Saya pengen tahu nilainya berapa kira-kira ya. Jadi nilai kuis ini akan menggantikan nilai kuis Anda yang paling rendah ya. Nilai kuis rendah, nilai yang paling rendah akan digantikan oleh ini kalau ini nilainya lebih baik. Harusnya lebih baik ya. Karena saya desain tidak terlalu susah. Oh iya, rata-ratanya juga bagus. Ada dapat 90, 95 juga ada. Oke. 90 banyak banget. Banyak banget, ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Wes, banyak dapat 90 ya. Oke, dari rata-rata kelasnya untuk kuis ini 71,63. Which is ini paling tinggi dibanding kuis-kuis yang lalu ya. Jadi nanti ada kuis Anda yang jelek, saya drop ganti dengan ini ya. Oke, tadi sengaja saya setelkan lagu favorit saya, Melukis Senja. Itu suasananya membawa ke pandemian. Jadi ketika kita merasa capek, lelah segala macam, ya dengan lagu ini jadi merasa, oh kita nggak sendiri kok. Jadi yang capek PJJ, capek isoman, capek apapun banyak sebenarnya ya. Jadi kita jangan merasa sendiri supaya beban yang kita tanggung bersama ini tidak terasa berat ya, teman-teman ya. Anda berat menghadapi ujian, tapi percayalah Anda hadapi bersama sama teman-teman ya. Anda minta restu sama orang tua segala macam ya, insya Allah bisa dilancarkan. Oke, kita akan mereview sedikit materi UAS ya teman-teman ya, sebelum nanti saya bacakan siapa yang memperoleh Akpom Awards gitu ya. Oke, bentar. Salah. Ya harus jadi ini dulu. Sudah terlihat, Mbak, Mas? Ini tadi coretan saya di kelas sebelah. Nanti kalau baca lagi bingung deh ya. Nanti saya bikin coretan lagi. Oke, materi kita ujian, teman-teman tahu ya, ada BLU, kemudian pembiayaan, kemudian hibah dan migas ya. Hibah dan migas, TKDD, plus siap ya. Jadi ini ada kemungkinan ya, kemungkinan ada pilihan ganda, ada problem ya. Jadi yang ini ya, Anda pelajari ini siklusnya, kemudian pembiayaan, ada investasi dan utangnya, hibah dan migas, ini soal dari saya. Kemudian TKDD mudah-mudahan soalnya mirip dengan kemarin, mudah-mudahan ya. Kalaupun enggak, Anda harus siap dengan berbagai macam kemungkinan ya. Yang ini kita ujikan di pilihan ganda aja. Oke, kita mulai dari ini teman-teman ya. BLU ya. BLU teman-teman harus bisa menyadari dan paham benar karakteristik BLU yang membedakan dengan satker lain ya. Karakteristiknya apa ya. Kemudian di BLU ini ada namanya pendapatan ya, ada pendapatan yang kita sebut dengan pendapatan DIPA PNBP. Itu adalah pendapatan tusinya BLU ya. Dan ada juga pendapatan DIPA rupiah murni. Nah, kalau DIPA pendapatan DIPA PNBP teman-teman tahu ini tidak perlu disetorkan negara karena langsung bisa digunakan, tapi memerlukan pengesahan. Sehingga ketika ada uang masuk sebagai pendapatan ini tidak perlu dicatat dulu. Nyatanya nanti nunggu pengesahan SP2B, SP3B ya. Nah, tapi kalau di DIPA rupiah murni harus langsung dicatat karena dia langsung ke kas negara ya. Ini di DIPA rupiah murni contohnya ini adalah ya pendapatan dari pengembalian belanja TAYL ya, TAYL tapi yang rupiah murni ya, belanja DIPA rupiah murni. Kalau belanja DIPA PNBP dia masuk ke pendapatan BLU lainnya ya. Masuk ke BLU lainnya kalian bisa digunakan. Ini ya.
Kemudian teman-teman juga harus ingat di situ ada di samping pendapatan dan juga belanja ya. Ada belanja di PA PNBP, ada juga belanja di PA rupiah murni ya. Di PRM, di PA PNBP. Ini juga pendapatannya nggak perlu belanjanya nggak perlu dicatat dulu sampai nunggu pengesahan sebagaimana pendapatan. Tapi kalau belanja di PA rupiah murni seperti yang selama ini teman-teman pelajari di satker-satker KLM ya. Langsung diakui, dan nanti juga di situ ada SP2TGU, SP2TLS, ada bendara pengeluaran segala macam ya. Oke. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa BLU itu punya karakteristik lagi yaitu terkait dengan investasi. Dia bisa melakukan investasi ya. Ingat teman-teman macam-macam investasi di pemerintah ya. Kalau dia kurang dari 3 bulan, ini namanya apa, Mbak? Sarakas. Nah, sarakas ya. Misalkan BLU menaruh duitnya di deposito 1 bulan, maka itu dianggap sebagai sarakas ya. Kemudian kalau 3 sampai 12 bulan ini dianggap sebagai investasi jangka pendek ya. Kemudian kalau lebih dari 12 bulan ini investasi jangka panjang ya. Nah, untuk investasi 2 ini biasanya memang tidak memerlukan pembiayaan ya. Jadi tidak ada pengeluaran pembiayaan di sini ya. Hanya reklas dari aset kas dan bank BLU menjadi setara kas atau menjadi investasi jangka pendek. Kalau di sini biasanya dia ada pengeluaran pembiayaan dan menggunakan dana kelolaan BLU, dana kelolaan BUN ya. Itu tentang BLU, teman-teman pelajari ya, benar-benar ya. Kemudian pembiayaan. Nah, pembiayaan ini unik karena sebenarnya pembiayaan banyak, kita fokus hanya ke investasi dan utang. Utangnya pun kita hanya fokus ke SPN ya. Nah, ketika bicara investasi, teman-teman harus bisa nih ketika ada pembayaran dividen, ini paling krusial ya. Ada pembayaran dividen, ini jurnalnya gimana? Oleh pengelola portofolio. Oleh pengelola portofolio maupun oleh pengelola dividen. Jurnalnya akan beda ya. Dan teman-teman harus paham apa bedanya nanti metode ekuitas dan metode biaya. Oke. Kalau utang gimana Pak? Kalau utang Anda harus bisa membedakan belanja bunga dan cicilan ya. Itu bedanya apa? Kalau pembayaran cicilan itu pengeluaran pembiayaan, tapi kalau membayar utang bunga itu belanja bunga ya. Kemudian gimana Pak kalau ada istilahnya utang dilunasi sebelum jatuh tempo, kayak tadi di soal kuis tadi ya. Itu namanya gain or loss on bond redemption. Ya. Kalau ada bond redemption ya, ada obligasi yang ditarik sebelum waktunya itu pasti akan timbul loss atau gain, ya. Nah, kapan dia timbul gain? Kalau apa Mas Mbak? Uang yang kita keluarkan lebih sedikit daripada carrying amount dari utang tersebut, ya. Kita untung ya. Utangnya kita bisa bayar dengan nilai lebih rendah. Tapi kalau kita bayar lebih banyak daripada nilai buku utang, kita mengalami rugi, yaitu namanya bond redemption, gain or loss on bond redemption, ya. Nah, ini terkait pembiayaan, nanti dilihat-lihat lagi ya. Harusnya investasi ini teman-teman sudah sangat fasih ya, karena di pengantar akuntansi dan di AKM sudah diulang-ulang beberapa kali itu ya. Nah, kemudian untuk pendapatan teman-teman, pendapatan hibah harus bisa tahu ya, hibah itu ada hibah tunai, ada hibah barang. Tapi meskipun demikian, mau tunai mau barang, semuanya akan diakui di BUN ya pendapatannya ya. Kalau barang hanya ada di LO saja ya. Kalau tunai ini LO dan LRA. Baik pendapatan hibah yang diterima oleh BUN melalui 5 channel itu ya, ada Reksus, ada rekening kun, ada PGM dahuluan segala macam sampai LC, atau yang diterima langsung oleh KL tapi sudah disahkan, itu bisa diakui ya sebagai pendapatan hibah. Nah, maka teman-teman harus paham tadi dokumen-dokumen SP2HL, SPHL itu gunanya buat apa ya. Ini pendapatan hibah. Nah, kemudian kalau migas, nah migas teman-teman harus lihat apa sih apa namanya
keunggulan kontrak kita, kontrak kerja sama bagi hasil dibanding dengan kontrak lain. Kenapa kita memilih kontrak bagi hasil? Pasti ada keunggulan kontrak kita dibanding dengan bentuk kontrak konsesi ataupun servis jasa, gitu ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman harus paham ya namanya asas neto itu apa. Kemudian rekening migas itu apa ya. Ini hal-hal mendasar yang teman-teman nggak boleh lupa ya. Kemudian kalau ada over under lifting, nah, itu akan beda ya over under antara yang tahun berjalan, tahun lalu sudah diestimasi atau belum diestimasi itu akan beda. Tentu harus pelajari semua model-model over under lifting itu kan ada berapa model atau ada 5 model ya. Teman-teman harus paham semua bedanya apa ya. Kemudian kalau ada penyelesaian utang piutang pakai offset bisa. Nah, itu berarti piutangnya berkurang, utangnya juga berkurang ya kalau ada offsetan ya. Paling itu terkait sama migas dilihat lagi dan Anda harus bisa tahu ya cara ngitung pendapatan yang bisa dipindah bukukan ya. Jadi government share. Apa itu government share? Yaitu FTP split ya, FTP split untuk government ditambah dengan ETSP, jangan lupa ya, jangan cuma ETS doang. Ya. Kalau ini nilainya lebih tinggi daripada kewajiban yang kita cadangkan, dana yang kita mau kita buat kewajiban, maka akan bisa ada pemindah bukuan. Nilainya berapa? Tinggal selisihnya ya, selisih antara uang yang tersedia di rekening migas dengan kewajiban yang akan kita bayar. Selisihnya bisa kita pindah bukukan sebagai PNBP SDA migas. Ya, oke. Dan terakhir mengenai TKDD, teman-teman harus bisa membedakan ya antara piutang-utang yang real, yang sudah definitif sama yang diestimasi. Nah, kuncinya apa? Ada atau tidaknya PMK lebih salur atau kurang bayar. Kalau sudah ada PMK lebih salur atau kurang bayar, itu berarti sudah piutang atau utang definitif. Ya, tapi kalau belum ada, mau dia perhitungan, mau dia audit BPK kalau belum ada PMK-nya itu masih kewajiban ataupun piutang yang diestimasi. Kemudian kalau ada potongan transfer ya teman-teman, potongan transfer itu sifatnya harus bruto ya, artinya realisasi untuk DAU, DBH terus utuh 100% baru potongannya itu dianggap sebagai pendapatan karena lebih salur ya. Demikian teman-teman ya, untuk siap materi yang baru saja kita pelajari, insya Allah bisa lah teman-teman ya. Oke, mengenai materi UAS ada pertanyaan Mbak, Mas? Belum ya, kita ada pengumuman pemberian Akpem Awards. Tepuk tangan dulu. Ya. Siapa ya gerangan yang beruntung? Ya. Belum ya, saya. Slide-nya mana tadi? Nah, Akpem Awards ini saya hitung berdasarkan nilai-nilai Anda sesuai dengan proporsi yang ada di RPS ya Mbak, Mas. Jadi kuis bobotnya berapa persen? Kan kuis, tugas, dan partisipasi masing-masing 12% ya. Kemudian kehadiran 4%, kehadiran seanggap 100% semua, akhirnya dapat nilai. Otomatis nilainya belum sampai 90 atau 100 karena kan masih ada 35%, ada 30% UAS yang belum Anda jalani. Jadi nilainya paling tinggi mungkin 60-an gitu ya. Tapi Anda bisa memperkirakan kira-kira Anda butuh nilai berapa nih untuk bisa mendapatkan nilai A atau A- gitu ya. Oke, Akpem 2 Awards untuk kelas 422 jatuh pada Pak Puji. Yeay, saya sendiri yang dapat. Oke, silakan ya. Siap. 1 2 3. The most outstanding student. Orang student yang nilainya paling tinggi, siapa dia? Saya spotlight dulu. Siapa kira-kira ya? Jangan saya salah lagi. Oke. Iya. Siapa gerangan? Selamat ya, Mas. Bener nggak sih, Mas Dimas ini? Saya, Pak. Bener ya, Mas Dimas Gilang Maulana. Ada Dimas yang lain nggak ya?
Selamat ya, dapat nilai mana ya? Action iconku kok hilang ya? Nggak ada. Ada 6 ya. Oke, terus runner up-nya siapa? Ding 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 ding. Nih saya remove dulu ininya ya. Runner up-nya kayaknya sih, kayaknya dia deh. Mana ya? Kok nggak ada? Kok nggak bisa spotlight? Kenapa ya? Dia lebih bingung sendiri nggak ada spotlight. Kok spotlightnya hilang? Ya udahlah. Kok bisa hilang ya? Jadi kan bisa spotlight. Kok jadi nggak ada? Aduh, nggak tahu kenapanya. Nggak mau di spotlight kayaknya nih yang bersangkutan ini. Oke, juara 2-nya adalah Mbak Pipin. Nilainya tipis ya, bedanya cuma 0,04. Ini kayaknya Mbak Pipin udah tahu sih, jadi nggak mau di spotlight gitu. Terus siapa yang nilai partisipasi kelas paling banyak sampai dengan pekan kemarin? Bisa saya spotlight nggak ya? Oh bisa, kenapa tadi nggak bisa ya? Iya, ding 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 ding. Mbak Nimas ya. The most active student. Ya, dapat nilai 98 untuk nilai partisipasi ya. Oke, itu ya teman-teman. Ini penghargaan untuk yang apresiasi perjuangan teman-teman, tapi jangan lengah ya karena masih ada UAS ya. Yang nggak dapat penghargaan nggak apa-apa ya, ini buat hiburan aja di akhir perkuliahan teman-teman ya. Selamat buat teman-teman yang dapat penghargaan. Nanti kan kiriman pulsa dari saya. Jangan dilihat nilainya ya. Nilainya 5.000, 10.000, yang penting buat lucu-lucuan ya. Kalau dulu saya ngasihnya snack, coklat itu enak ya. Sekarang susah itu ngasihnya. Oke, tak terasa ya teman-teman ya. Akhirnya kita sampai di titik ini, di titik di mana kita harus berpisah secara formal di pertemuan kelas ya. Ya, saya secara pribadi ya, menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya ya apabila barangkali saya tidak bisa memuaskan semua dahaga Anda untuk belajar Akom ini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal yang tidak bisa secara tuntas saya jelaskan, ataupun barangkali kayak mengajar saya membuat Anda merasa insecure gitu kan. Saya tunjuk-tunjuk ini, saya tunjuk-tunjuk terus Pak. Kenapa sih saya masih disebut-sebut ya? Padahal maksud saya kan ada dua ya, supaya teman-teman lebih confident ya to speak out ya, speak up ya in front of people ya. And then the second one is I want you to get some extra points gitu ya. Teman-teman kalau yang jarang ngomong tak godain, tak panggil biar speak up gitu ya. Saya nggak ada maksud lain ya. Oke, kemudian saya ucapkan selamat menempuh ujian teman-teman ya. Semoga sukses baik di mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain ya. Dan saya terus terang saya tidak menyukai kata-kata bekas atau mantan ya. Bagi saya itu mantan bekas itu menyakitkan, ya nggak sih? Itu mantan gua tuh, bekas gua, menyakitkan ya. Maka jangan pernah anggap saya sebagai mantan dosen Anda. Karena saya juga nggak pernah menganggap Anda sebagai bekas mahasiswa saya. Anda adalah mahasiswa saya dan Anda adalah sahabat saya. Dan bisa jadi Anda menjadi kolega saya. Bu Iin adalah dosen pembimbing skripsi saya dan pernah ngajar saya. Bu Amar Mahdi juga pernah ngajar saya. Mereka sekarang jadi kolega saya. Ya, kita nggak ada tahu. Siapa tahu tiba-tiba ntar Mbak Pipin jadi dosen di PKN STAN, ya Mbak ya. Jadi kolega saya deh. Mungkin Mbak Pipin jadi dosen, saya jadi direktur kali ya. Ngarep. Gitu ya. Atau kita tahu Mbak Nimas jadi dosen, Mas Diva jadi dosen, nggak tahu. Kita nggak pernah tahu ya nasib kita. Karena saya juga waktu lulus juga nggak ada bayangan tuh jadi dosen gitu ya. Orang saya dulu kan orangnya pendiam banget itu, nggak berani ngomong, bener. Dan dosen saya juga nggak ada ngulik-ngulik saya untuk ngomong gitu loh. Coba, nggak ada ngulik-ngulik saya untuk ngomong ya. Jadi saya banyak belajar ngomong justru di luar kampus ya, di luar kampus. Oke, entar saya tutup dulu portal yang sebelah ya, biar nggak pada ini. Saya udah upload semua bukti, hadir semua. Oke, saya tutup kelas dulu ini ya. Nah, jadi kita nggak tahu mas perjalanan hidup kita ya. Saya dulu sempat pernah punya kepikiran untuk keluar dari PNS.
Jadi karena saya kerja di DJA gitu ya, mitra kerja saya adalah perusahaan migas, banyak perusahaan migas dan SKK migas, terus terang secara manusiawi saya tergoda untuk, mohon maaf, pindah ke perusahaan migas atau ke SKK migas. Karena mohon maaf sekali ini ada perasaan apa ya, gini, kita ketemu sama teman-teman dari K3S. Kalau rapat-rapat kan kita bisa menilai dong, nih anak ini mohon maaf ya, kapasitas intelektualnya seperti apa. Kalau kita ajak diskusi kok kayak agak susah nyambung ini, tapi gajinya lebih tinggi dari kita. Secara manusia sakit kayak itu. Gitu Mas, itu yang pernah menginggap diri saya. Ini anak ini kayak gini kok, kerja di perusahaan migas, gajinya lebih tinggi dari saya. Saya tergoda juga kan, pernah ngelamar ke Chevron. Karena waktu itu masa kata dinas saya udah habis ya. Tapi ternyata terus terjadi krisis, harga minyak turun. Rekrutmen Chevron dulu waktu itu dihentikan, nggak jadi diteruskan. Padahal saya udah apply itu. Akhirnya nggak jadi, proses itu nggak jadi berlanjut kan, saya udah apply. Karena beberapa bulan kemudian ketahuan Chevron mem-PHK beberapa karyawan. Bayangkan kalau saya waktu itu pindah, ada kejadian harga minyak itu turun, barangkali saya menjadi orang pertama di PHK. Iya kan? Pegawai baru, ya enggak? Itu hikmahnya ya, ternyata saya baru ingat ya, karena ibu saya dulu sebelum meninggal memberikan pesan sama saya, pokoknya jangan pernah keluar dari PNS. Akhirnya, oh berarti orang tua saya nggak ridho untuk saya keluar dari PNS. Ya. Akhirnya ya udahlah. Saya pernah ngelamar juga ke mana ya? Ada lagi sih, tapi nggak ada respon apa-apa ya. Intinya gitu ya, pernah saya pengen keluar dari PNS, ternyata mungkin PNS jalan hidup saya karena nggak direstui, karena orang tua saya waktu hidup nggak ridho sama saya ketika saya harus keluar dari PNS ya. Dan akhirnya Allah mengantarkan saya untuk kembali ke kampus ternyata. Tiba-tiba di 2016 ada lowongan dosen fungsional di PKN STAN. Saya tidak berpikir dua kali, saya langsung ngadep atasan langsung saya ingin pindah, melamar ikut seleksi dosen. Itu dan akhirnya keterima. Kalau saya kesempatan itu nggak saya ambil, 3 tahun kemudian ada tes lagi, ada seleksi lagi di 2019, DJA tidak memperbolehkan pegawainya ikut seleksi dosen. Jadi kalau 2016 saya tidak ikut seleksi itu, saya nggak akan pindah ke sini. Karena di 2019 tidak ada satupun pegawai DJA pindah jadi dosen. Dilarang sama Sesdikjen. Nah, itu kan benar-benar rezeki saya bisa pindah kampus, saya punya kantor dekat rumah, ya meskipun lebih sibuk, tapi saya lebih free, tidak terlalu stressful karena tidak banyak tekanan dibanding saya kerja di lapangan banteng dekat kekuasaan. Akhirnya saya harus berjumpa dengan anak-anak muda dengan problematika yang unik-unik ya, dengan anak-anak yang penuh masalah, baik masalah karena ketidakpercayaan diri maupun masalah lain-lain gitu ya. Itu jumlah tantangan saya. Jadi saya menghadapi Anda seperti bagaimana saya harus belajar menghadapi anak-anak saya sendiri. Berarti anak-anak saya seperti ini juga gitu ya, menghadapi problema yang sama. Itu ya teman-teman ya. Jadi Anda yakin nanti jalan hidup kita tuh pasti akan ada yang unik di sana ya. Jadi Anda syukuri saja. Anda nanti ditempatkan di Kementerian Keuangan, di KL atau Pemda, disyukuri saja karena begitu banyak jutaan orang tidak dapat pekerjaan. Ya. Tapi mohon ingat bahwa Anda memperoleh pekerjaan ini secara halal. Jadi jangan pernah menghalalkan segala cara untuk jadi PNS. Ya, jadi mohon sekali ya Anda teman-teman jangan sekali-kali enggak ada mencontek ya. Jangan sekali bekerja sama. Karena kan open book. Jangan sekali-kali bekerja sama karena itu dilarang keras ya. Ketika itu ketahuan, nanti kan nggak enak ya kita. Ada berhadapan dengan dosen-dosen di dalam sidang komisi disiplin. Nah, teman-teman, nanti kalau Anda lulus jadi PNS, tolong kalau bisa gaji pertama Anda kasih ke orang tua Anda. Ya, orang tua Anda pasti akan senang. Meskipun mereka nggak minta, tapi itulah salah satu bentuk perhatian. Ya, kalaupun kita menggendong orang tua kita ini untuk ke tanah suci dalam rangka haji, itu aja tidak bisa membalas kebaikan mereka. Apalagi kebaikan yang di bawah itu, tentu nggak bisa. Jadi itulah ya, salah satunya Anda selalu hormati orang tua, meskipun Anda sukses dan jadi pejabat, jangan pernah melupakan orang tua. Orang yang pertama kali yang harus Anda sebut, ucapan terima kasih ketika Anda di skripsi, di disertasi apapun, harus ada orang tua ya. Selain mungkin pertama itu pasti berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian Anda pasti berterima kasih sama orang tua. Itulah yang pertama kali yang Anda sebut. Ya, jangan nyebut yang lain ya. Mohon jadi anak yang baik ya, teman-teman ya. Kemudian teruslah teman-teman membawa nilai-nilai kejujuran dimanapun Anda berada. Nilai-nilai Kementerian Keuangan sangat relevan dimanapun Anda berada nanti. Dan mohon teman-teman jangan puas dengan hanya lulus D3. Anda harus punya rencana, planning yang bagus untuk belajar ya. S1, S2, S3. Jangan seperti saya ya, udah terlanjur 40 lebih baru nyari S3, udah nggak dapat beasiswa karena di Kementerian Keuangan itu maksimal 42. Boleh beasiswa, kalau di atas itu harus beasiswanya dari BI ya, dari bank istri ya.
dari uang yang kita kasih ke istri kita sisihkan buat tuh ya. Karena anak saya 2 kuliah, saya juga kuliah jadi repot ya. Tapi itulah ada aja rezeki. Jadi gitu ya teman-teman ya. Anda punya planning bagus. Umur sekian harus sudah bisa S2, S3 gitu ya. Jangan seperti saya agak terlambat. Ya, itu ya teman-teman. Harapannya saya ingin seperti itu. Pesan saya terakhir seperti kata-kata Bu Sri Mulyani, jangan pernah lelah mencintai negeri ini ya. Negeri ini membutuhkan perjuangan Anda ya, membutuhkan dedikasi Anda karena negeri kita sedang berjuang keras melawan pandemi ini. Jadi butuh orang-orang yang punya keikhlasan dan berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ya. Padahal saya tuh mau kalau gaji saya dipotong untuk apa ya? Penanggulangan COVID, tapi kan nggak ada kebijakan itu ya. Harusnya nih seluruh PNS itu gajinya dipotong berapa persen sama seikhlasnya untuk menyumbang kepada negara. Ya, daripada sumbang-sumbang fiktif kemarin siapa tuh yang katanya mau nyumbang sekian triliun, ternyata nggak jadi nggak jelas ya. Kalau PNS dipotong gajinya setiap bulan itu lumayan tuh buat membantu APBN gitu. Ya. Demikian ya teman-teman ya. Salam sehat buat teman-teman semua. Sampaikan salam saya buat kedua orang tua. Semoga mereka sehat selalu, bisa mencari nafkah buat teman-teman semua, bisa mendukung Anda sukses ya sampai wisuda. Oke, barangkali dari perwakilan teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, monggo. Izin, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat Pak Puji atas dedikasinya selama ini mengajar kami untuk semester 4 ini penuh dedikasi. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan bisa kami serap ke depannya dan bisa bermanfaat ke depannya. Dan ilmu-ilmu tersebut semoga bisa menjadi amal jariah buat Bapak ke depannya juga. Yang membantu Bapak nantinya di alam selanjutnya. Semoga pahalanya bisa mengalir terus nanti. Selanjutnya saya mewakili teman-teman sekalian mau mohon maaf kepada Pak Puji atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Mungkin ada kata-kata dari kami yang menyinggung hati Pak Puji. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Pak Puji juga mau memaafkan. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Puji atas waktu dan dedikasi yang telah Bapak berikan selama ini. Selanjutnya mungkin kami minta semoga Pak Puji supaya berkenan untuk foto bareng, Pak. Oke, siap Mas. Kayaknya gimana? Kayak bebas, kayak kupu-kupu.